Hai semuanya, saya menyadari kemarin ketika posting mengenai jantung, rupanya banyak orang yang mungkin belum mengenal jantungnya sendiri, makanya disuruh sayang jantung agak susah. Kenal juga enggak, karena itu nggak bisa sayang. Sekarang nih kita mengenal jantung kita ya. Jantung ini jantung asli nih. Ini jantung yang dulu pernah hidup dan sekarang kita harus berterima kasih kepada jasa orang tersebut yang jantungnya ini bisa kita pakai, sudah diawetkan, kita bisa pakai untuk belajar jantung manusia seperti apa ya. Jadi jantung ini pernah hidup dulunya. Nah, jantung ini ukurannya sebesar telapak tangan kita kalau dikepalkan ya, orang dewasa segini, kira-kira segitu. Adanya di antara kedua paru-paru kita. Sangat berhubungan. Kenapa? Lihat nih ya. Di sini ada pipa nih, pipa yang mengalir ke paru-paru kita, kiri dan kanan. Ya, jadi kita lihat kalau jantung itu seperti pompa air, maka pembuluh darah ini adalah pipa-pipanya. Jadi kalau misalkan pembuluh darah arteri itu mengalir ke seluruh tubuh kita, termasuk ke kepala juga, ke leher kita bisa raba ya, lalu ke kaki-kaki kita, ke seluruh organ kita. Itu isinya darah bersih. Nah, darah bersih ini isinya sebenarnya kaya akan oksigen. Jadi karena itu sel-sel kita kan butuh memang oksigen. Jadi dia mendapat aliran darah itu dari jantung kita yang memompa. Makanya jantung kita ini karena fungsinya pompa ya, dia seperti otot memang otot ya. Jadi karena itu dia memompa. Nah, otot-otot jantung ini juga perlu darah, karena itu adalah arteri koroner namanya ya. Arteri koroner ini adalah pembuluh darah yang memberi makan jantung, sehingga kalau tersumbat, makanya itu yang bisa bikin orang serangan jantung, karena dia ngambek nanti kalau nggak dapat makan, tiba-tiba nggak bisa pompa. Nah, makanya akibatnya ini gagal jantung misalnya ya. Gagal jantung itu adalah kegagalan fungsi jantung. Ini udah nggak gagal paham lagi ya. Nah, jadi karena itu gagal jantung, serangan jantung, dan semua penyakit jantung yang lain itu bisa berhubungan kalau kita bisa tahu penyebabnya apa. Karena itu penting sekali untuk kita ketahui penyebabnya apa aja ya. Nah, kita lihat nih dalam sini juga ada klep-klep jantung tuh, lihat. Ada klep-klep jantungnya ya, ada klep-klep tuh, ada klep, ada pintu-pintunya ya. Supaya apa? Darah yang ada di pompa nggak bisa kembali ke belakang lagi ya. Nah, kita tahu nih tadi nih kalau darah yang bersih isinya oksigen mengalir ke seluruh tubuh. Nah, nanti dari sel-sel tubuh kita, sel-sel tubuh kita kan bermetabolisme, masak gitu. Pasti ada sampahnya. Nah, sampah-sampah hasil masakan metabolisme ini itu yang disebut darah kotor. Nah, darah kotor itu masuk ke dalam jantung bagian kanan. Dari jantung bagian kanan nanti mengalir ke paru-paru. Nah, di paru-paru inilah terjadi pertukaran udara, oksigen dan karbon dioksida. Sehingga kita bernapas kan, kita menghirup O2, kita menghembuskan CO2. Nah, asal jangan menghembuskan droplet yang isinya virus corona ya. Nah, karena itu kenapa orang kalau misalkan dibilang sekarang infeksi COVID-19, kok bisa kalau punya penyakit jantung jadinya berat ya? Itu tadi, karena sangat berhubungan. Jadi tadi benar-benar kita lihat bagaimana hubungan antara jantung dan paru-paru yang sangat akur dan sangat erat. Kalau satu ada masalah, satunya bisa ngambek juga. Nah, itu yang menyebabkan seseorang bisa check out tiba-tiba ya, dan makin berat gitu kondisinya. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau jantung kita itu berdetak semenit ya rata-rata mungkin 70 kali per menit, 80 kali per menit. Satu harian dia bisa berdetak mungkin 100.000 kali. Dan dia bisa memompa sebanyak mungkin 2.000 galon kali. Nah, bisa dibayangin nggak, kerjanya berat sekali. Gimana kalau kita nggak sayang sama jantung kita? Kita pakai sembarangan, kadang orang olahraga bodo amat, mereka pikir udahlah nggak mau tahu, pokoknya saya boleh merokok, yang penting saya olahraga misalnya gitu ya. Jadi akhirnya dia nggak tahu ternyata di dalam pembuluh darah jantungnya udah banyak plak-plaknya tuh akhirnya. Suatu waktu dia ngambek tiba-tiba jantungnya, karena apa? Udah nggak tahan lagi dengan kelakuan si yang punya ini, suka-sukanya dia, udah makan suka-suka, malas check up, malas diservis, udah kayak mobil aja ngambek jadi mogok. Kalau jantung tiba-tiba minta cuti gimana coba? Bingung kan? Jantung tiba-tiba ngambek, ya kita bisa check out juga. Karena itu kita harus sayang sama jantung ini. Bayangin nggak, jantung yang seperti ini, jantung ini hidup. Dan jantung ini kita cuma punya satu. Itu satunya. Sekali kalau kita bikin dia ngambek, dia nggak akan kembali seperti semua lagi. Nggak akan kembali seperti waktu muda lagi. Karena itu kita harus rawat sebaik-baiknya. Kita jaga sayang-sayang jantung kita. Jantung kita cuma satu. Enggak. Oke, kita hitung 10 detik setelah selesai minum. 1, 2, 3, 4, itu sudah 2 kali. Ini duduk tempat yang sama. 8, 9, 10. 10 detik kemudian. Ya, diambil lagi darah. Ya. Udah 10 detik ya. Jari mana, Pak? Sebelahnya dong. Kasihan. Belum pernah dipegang jari saya oleh pria lain selain saya. Apakah saya yang beruntung atau Bapak
Saya juga tahu. Mas Yulia. Senjata tajam. Bisa senjata tumpul. Yang mana Pak? Ini sakit. Langsung. Aja. Iya. Lebih banyak. Tadi Betty keluar dari Biasa. dijepret. Yang penting mukanya jangan yang tebel ya. Nyuta ini. Iya. Langsung ya. Ayo kita lihat bedanya. Kita lihat bedanya. Wow. Ini darah Ibu Olivia Lim setelah kita lihat rumah dia ada di situ pas kalau darahnya Sudah terkurai. Bapak mungkin nanti ke hotel. Saya mengasih testimoni 2. Saya dulu itu mengidap yang namanya APS, Anti-Diabetic Syndrome atau pengentalan darah. Saya juga ada diabetes dan ada kolesterol, asam urat, komplit lah golongan. Terus saya waktu itu hampir 2 tahun kayak saya pakai biogas. Memang sempat saya taruh, saya simpan pendan juga saya geletakin. Cuman upline saya rajin melihat Facebook saya kalau saya sakit itu kan, Bu Santi sakit apa, coba deh alirin, coba ini saya ikutin. Alhamdulillah saat ini 1 butir obat pun saya nggak pernah minum. Ya, jadi kemana-mana saya selalu bawa bayi mini, terus saya pakai pendan, ya kemana-mana. Terus tes kedua, kebetulan ibu saya waktu itu didiagnosa penyumbatan di jantung, minimal harus pakai ring katanya 3. Nah, lalu ini, nah ini ada buktinya ya. Di sini dia harus pasang PCI yaitu ring, ya kan? Nah itu jangka waktu didiagnosa dia harus pasang ring dan melakukan kateter itu sebulan. Jadi abang saya kemarin nyuruh tolong suling air biogas 15 kali, tapi saya sulingnya lebih dari itu sampai kalau nggak salah 20. Lalu biogasnya itu saya tempelkan di dadanya setiap malam. Lalu saya terapi juga di kakinya, saya pakai magic stick. Iya, di rolling aja, di telapak kakinya saya rolling gitu. Itu pagi dan malam itu saya lakukan, dan dalam jangka waktu 1 bulan, alhamdulillah, waktu melakukan kateterisasi semuanya normal dan bahkan tidak ada penyumbatan sama sekali. Ini testimoni yang real ya. Itu. dari Bali loh, udah normal semua. Udah normal, ya udah normal. Jadi alhamdulillah saya sejak pakai MCI itu, memang saya waktu itu joinnya cuma baru satu paket, dan itu saya yang pakai. Terus karena ibu saya sakit, saya sempat pinjamkan juga. Jadi saya sejak beli 1 paket itu saya sudah menghemat banyak ya. Saya biasanya setiap bulan kan beli obat, ya kan, yang pengencer darah lah ya, terus obat diabetes, obat kolesterol, asam urat. Sekarang 1 butir pun tidak minum obat. Terus ibu saya juga ini juga tidak jadi pasang ring, jadi menghemat ratusan juta juga. Ya, ya jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau testimoni biogas sama kaum pendan. Saya punya ibu, umurnya 70 tahun. Beliau menderita diabetes sama tekanan darah tinggi. Setiap bulan harus kontrol ke dokter, karena kalau enggak khawatir darah tingginya naik atau gulanya naik. Di awal Desember, beliau tuh keluhannya jantung tuh agak berdebar. Saya pikir dari gulanya mungkin ya. Kalau habis berdebar itu langsung lemas. Akhirnya kita ke dokter spesialis, bilangnya katanya ada gangguan jantung. Minum obat dari dokter spesialis bukan tambah benar, malah tambah jantungnya kayak duduk enak. Saya jadi ketakutan. Saya tuh sebenarnya udah member MCI udah lama banget, tapi mati suri karena nggak tahu, karena tahunya dulu cuma nanospray aja. Akhirnya pas coba
aku ke upline aku kan, lagi tanyain, Mbak, ini tuh MCI ada produk baru ya? Oh iya Mbak, udah lama gitu. Akhirnya aku coba deh Bioglas sama Pendan, belilah 1 paket. Terus dicoba, ikhtiar sama ibu bismillah lah paket. Terus dicoba, alhamdulillah awalnya jantungnya rasa enak. Dia bilang jantungnya udah nggak berdebar lagi. Alhamdulillah. Kita check up lagi. Jadi benar-benar 1 bulan. Pas check up kemarin saya lihat hasilnya tekanan darah bagus 120/90, alhamdulillah. Terus gula darahnya pun bagus. Kita aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nih saya mau berbagi testimoni anak saya. Perkenalkan, anak saya bernama what's your name? Brayden, ya. Jadi saya mau sharing sedikit testimoni tentang anak saya, ya. Anak saya tuh pernah divonis dokter itu ada kelainan jantung bawaan lahir, ya. Tuh waktu tahunnya pun bukan begitu lahir terdeteksi, ya, karena di rumah sakit itu semua normal, kesehatannya semua sehat, ya. Jantungnya juga dideteksi dokter semua aman, sehat, ya. Tapi waktu setelah dia berumur 5 bulan, jadi dia pernah batuk, ya. Batuknya belum nggak sembuh-sembuh selama kurang lebih ada 2 minggu gitu, ya. Jadi saya bawa ke dokter anak untuk periksa. Terus diperiksa dokter anak tersebut, terus divonis dokter anak saya ada kelainan jantung bawaan lahir, ya. Kemudian saya dirujuk dokter untuk ekokardiografi di laboratorium klinik Tamrin, ya. Jadi ini ada hasilnya, hasil tes laboratorium di rumah sakit Bunda Tamrin, ya. Ini hasilnya katup jantung anak saya sebelah kiri ada sempit dikit, ya. Kemudian pada umur 11 bulan anak saya kembali batuk sampai sesak napas selama 1 bulan. Saya sudah berobat ke 3 dokter anak dan tidak juga sembuh total, ya. Jadi saya dalam 1 bulan itu bawa ke 3 dokter anak dan menghabiskan biaya berobat senilai 2 juta, dan anak saya juga tidak kunjung sembuh, ya. Kemudian saya bawa anak saya ke Penang untuk berobat dan cek di Island Hospital, dan hasil tes echo dari jantung anak saya itu juga sama, ya, dibilang katup kirinya agak sedikit, ya. Terus saya awal join MCI itu adalah tujuannya untuk menyembuhkan anak saya untuk sehat kembali, ya. Karena saya sebagai naluri seorang ibu pasti ingin anak saya bisa sehat dan normal kembali seperti anak-anak lainnya, ya. Karena saya pernah tanya di dokter Penang, jika nanti kalau sudah besar katup jantungnya makin menyempit, itu akan harus ambil tindakan operasi senilai minimal 200 juta, ya, teman-teman. 200 juta itu minimal, ya. Kalau sekarang itu mungkin sudah lebih, ya, itu karena udah 2 tahun yang lewat, ya. Jadi orang tua mana yang nggak sok begitu mendengar biaya yang harus dikeluarkan untuk kesehatan anak, ya. Jadi saya ditawarin teman saya yaitu Linda dan upline saya untuk membeli sepaket Bioglas dan LSW. Jadi saya tanya ke upline saya apakah Bioglas ini bisa menyembuhkan ataupun bisa untuk terapi penyembuhan kelainan jantung anak saya. Jadi teman saya bilang bisa, ya, jika harus rutin ikhtiar dengan Bioglas, ya. Tuhan yang menyembuhkan dan kita hanya berusaha untuk ikhtiar, ya. Jadi dari sana saya langsung join MCI dan saya rutin terapi anak saya setiap hari. Ini biomininya tidak pernah lepas, ya, dari tubuh dia. Ini dipakai sebagai kalung dan setiap malam saya terapiin tempel di dadanya, ya, seperti ini.
ya. Tempel di dadanya setiap malam untuk terapi. Ya. Kemudian ini bioblasnya untuk masukkan ke dispenser untuk sekeluarga minum untuk kesehatannya. Bye-bye. Nah, jadi bersyukur sekali sekarang keluarga saya semakin sehat, anak saya juga semakin sehat, semakin fit. Ini bisa lihat sendiri ya. Nah, udah makin sehat kan sayang? Iya. Dia juga jawab iya. Ya. Oke, selamat siang. Nama saya Adrian. Saya ingin menceritakan sedikit bagaimana pengalaman saya dalam menggunakan produk MCI, yaitu Bioglas seperti ini, saudara yang saudara lihat. Oke, saya sebenarnya sebelumnya sangat alergi dengan yang namanya produk kesehatan, apalagi kalau itu embel-embel dari multi level. Saya sama sekali nggak ada waktu untuk hal seperti itu. Tapi singkat cerita, karena kesaksian salah satu orang yang saya kenal baik, dan produk MCI ini terbukti bisa membantu penyembuhan penyakit kanker yang orang terdekat saya alami, sehingga saya pun akhirnya mulai mencoba produk Bioglas ini. Ya, saya nggak punya riwayat penyakit dan nggak punya keluhan dengan kesehatan, sama sekali nggak ada. Sampai kira-kira tahun 2019, setelah pulang dari traveling, karena saya suka traveling, saya suka jalan-jalan ke berbagai kota. Tahun 2019 saya kembali setelah pulang dari traveling, dan saya mendapati ada bau yang menyengat di area dapur. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ternyata sebelum saya pergi traveling, saya mematikan kulkas, dan saya lupa bahwa di dalam kulkas itu ada keju yang belum dibuang. Jadi keju itu adalah sisa keju yang saya konsumsi biasanya, dan itu belum dibuang. Dan keju itu tertinggal dalam kulkas yang kosong selama kira-kira 1 bulan. Jadi pada waktu saya kembali dari traveling dan saya sampai ke rumah, saya mencium ada bau yang menyengat di bagian dapur. Nah, setelah ganti baju, kemudian saya mulai mencari bau itu sangat menyengat. Dan saya buka kulkasnya, begitu kulkas dibuka, ternyata bau itu keluar, dan saya baru sadar itu bau dari keju yang sudah busuk, gitu. Jadi saya berinisiatif untuk membersihkan kulkas dan membuang kejunya. Saya buang keju dan saya bersihkan kulkasnya. Tapi tidak lama setelah saya mulai pertama kali membersihkan kulkas, saya merasa dada saya itu nyeri banget. Nyeri pakai banget, seperti ditusuk sama pisau. Jadi nafas mulai sesak, dan kalau saya coba untuk bernapas itu sakit banget. Sakit banget. Saya bahkan udah gak bisa jalan. Pada waktu itu saya terjatuh, kemudian saya cuma bisa merayap untuk sampai ke kamar saya. Ya, saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan, karena saya pikir hari itu adalah hari terakhir saya. Saya belum pernah merasakan rasa sakit yang begitu dalam, yang begitu sakit seperti saat itu. Saya nggak pernah rasa, dan itu saya rasa di sini, di dada saya sakit banget kayak ditusuk. Dan setiap mau bernafas itu sangat perih, sangat sakit. Jadi yang saya ingat waktu itu saya cuma bisa berdoa, dan ya jujur aja saya nangis karena saya nggak pernah rasa sakit seperti itu. Dan pada waktu itu saya cuma sendirian di rumah, nggak ada orang lain. Jadi saya nangis karena pertama saya takut, dan ya normal ya orang, saya pikir saya akan mati, dan saya takut, dan saya nangis, saya berdoa. Kemudian saya ke tempat tidur. Di tempat tidur saya lihat ada Bioglas seperti ini, dan kemudian Bioglasnya itu saya nyalain dan saya tempelin di dada saya waktu itu ya. Saya tempelin di dada saya, dan ya saya masih tetap berdoa sambil saya tempelin itu Bioglasnya. Kemudian yang saya rasa setelah 30 menit saya bisa menarik nafas tanpa ada rasa sakit.
rasa nyeri masih ada, tapi setiap tarik nafas itu nggak ada lagi rasa sakit. Jadi siangnya saya mulai senter lagi bioglasnya di dada, saya senter sekitar 1 jam. Kemudian malamnya saya senter lagi di sekitar ya 1 jam sebelum tidur. Besok paginya saya bisa bangun dan sama sekali nggak ada rasa sakit di dada, sama sekali nggak ada. Saya bisa lompat-lompat, saya bisa lari tanpa rasa sakit, sama sekali nggak ada rasa sakit setelah itu ya. Padahal sebelumnya pada waktu pertama kali saya kena serangan jantung itu sakitnya sakit banget, jalan pun nggak bisa, saya harus merayap ke kamar tidur saya. Nah, setelah itu saya telepon teman saya yang dokter dan saya beritahu kondisi saya, dan teman saya mengkonfirmasi bahwa penyakit jantung bisa juga disebabkan oleh gas beracun yang dihirup. Jadi itu hanya konfirmasi, dan sejak saat itu saya mulai belajar 2 hal, bahwa saya nggak akan tinggalkan rumah tanpa mengosongkan dulu kulkas dan mematikan kulkas. Dan yang kedua, saya ingat bahwa kemanapun saya traveling, saya akan bawa bioglas buat jaga-jaga aja. Jadi biasa kalau sampai ke hotel sebelum istirahat malam, saya selalu mulai nyalakan senternya dan mulai senter ke bagian dada atau bagian tubuh di mana ada rasa sakit. Oke, itu aja pengalaman saya dengan MCI Bioglas, dan sejak saat itu saya semakin cinta dengan MCI Bioglas. Saya yakin produknya bermanfaat. Kalau produk ini bermanfaat bagi saya percaya produk ini pun bermanfaat bagi Anda. Oke, selamat sukses, salam sehat selalu, dan stay at home. Ya, pagi Bunda. Pagi. Ya. Jadi gimana ceritanya Mama kemarin teh? Itu kan Mama teh jantungnya, kata dokter jantungnya kerendam. Kakinya jadi bengkak. Soalnya kalau pembengkakan jantung itu pasti kakinya bengkak. Ya. Dia untuk biar kempes, biar nggak bengkak, sama dokter itu dikasih obat namanya Peresmit kalau nggak salah. Jadi biar air seninya keluar terus, nah itu mungkin jadi agak-agak kempes. Nah lama-lama saya kan tahu ada bioglas, terus digunakan memakai bioglas pakai di senter kakinya. Jadi waktu sebelum di senter itu bengkaknya udah kempes apa belum? Kalau pakai obat doang? Belum. Jadi gini, kok kan bengkaknya besar, itu sampai jari-jarinya itu nggak bisa bener lagi, jadi sampai ngelipat itu ke. Walaupun udah makan obat ya? Iya, makan obat, terapi juga terapi dia ke rumah sakit. Terapi itu ke rumah sakit disinar sama. Kalau makan obat dikasih Peresmit misalnya agak kempes sedikit, tapi kencingnya nggak sering kencing. Nah, kalau misalnya nggak pakai Peresmit kayak gitu, obat penurun kencing itu dia tetap aja bengkak. Paling juga kalau udah minum itu bengkaknya jadi ngempesin sedikit. Ya, jadi kalau udah dibantu sama senter bioglas. Nah, Pak di senter kita pergunakan selama 6 bulan. 6 bulan. Berapa kali? Itu mah seharinya dia semaunya aja, soalnya dia sendiri di senter sendiri kakinya. Kira-kira tahu nggak berapa menit gitu? Kayaknya mah dia lama ya, paling setengah jaman ya. Sekali senter itu setengah jam ya. Sehari 1 kali, 2 kali? Enggak, dia sering sampai 3 kali. Oh, bisa 3 dia kali pagi-pagi, siang sampai malam. Dari lutut sampai telapak. Dari lutut sampai telapak. Sehari 3 kali dia senter selama 6 bulan. Alhamdulillah udah kempes sampai sekarang. Tapi obat, ya itu akibat dari senter bioglas. Tapi obat sekarang masih minum, tapi meskipun obatnya misalnya nggak diminum juga ininya kakinya nggak bengkak lagi. Jalan udah bisa normal. Nah, kalau jalan ya tetap aja, soalnya kan ibu usianya udah hampir 80 tahun, tapi pakai tongkat
Tapi kakinya udah enggak, bengkaknya udah enggak, iya udah enggak sakit. Sudah beberapa bulan, ada setengah tahun? Enggak bengkaknya, ada setahun? Ada setengah tahun lah. Nah waktu itu dari pas kita pakai senter itu setengah tahun, 6 bulan. Dan saya juga ingat dihitung itu 6 bulan penyenterannya. Nah sekarang udah ada setahunan lah. Kita paling juga ini kontrol sebulan sekali itu buat Parkinson sama penyakit yang lainnya. Tapi kalau kakinya udah nggak bengkak lagi. Oke, makasih Bun.